Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Korea dari UINSI Samarinda. Saya perwakilan dari Sekolah Kadar Pengawas Partisipatif dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sosialisasi saya terkait yang kerap kali terjadi di pemilihan umum ataupun pemilihan daerah, maka dengan tema Bersama Awasi Pemilu 2024 dengan jujur dan adil, stop pelanggaran pemilu. Apa-apa saja yang terjadi pada saat pelanggaran pemilu, maka terdapat dalam Regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pilkada. Maka dalam bentuk-bentuk pelanggarannya sebagai berikut. Pelanggaran pemilu yang pertama yaitu mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota, dan atau partai politik. Ketiga, melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Keempat, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan atau partai politik. Kelima, mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Keenam, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Ketujuh, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. Kedelapan, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Kesembilan, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Kesepuluh, melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya dan atau. Kesebelas, melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. 12. Partai politik, pasangan calon partai, dan atau tim kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain yang diperbolehkan. 13. Pasangan calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan seperti selebaran, pamflet, brosur, poster, stiker. 14. Pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru. 15. Dilarang mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan. 16. Partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik di luar ketentuan. 17. Dilarang menayangkan iklan komersial selain yang difasilitasi oleh KPU. 18. Pasangan calon dilarang menayangkan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon pada media apapun selama masa tenang. 19. Selama masa tenang, semua media massa dilarang menyiarkan kampanye tentang debat, rekam jejak pasangan calon yang mengarah kepada kepentingan kampanye. 20. Pasangan calon, tim kampanye, atau partai politik dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. 21. Dalam kegiatan kampanye, pasangan calon, tim kampanye, atau partai politik dilarang melibatkan pejabat BUMN, anggota kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa. 22. Pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat aparatur sipil, tentara, anggota kepolisian, dan kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Cukup sekian sosialisasi saya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Bersama rakyat awasi pemilu,
Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.